Salam Oase, obrolan santai Elsa. Salam Oase, bertemu lagi dengan saya Dr. Elsa. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Pak Sumarto selaku Kabid SD di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun topik kita kali ini menyiasati pembelajaran bagi anak usia dini di masa pandemi. Mari kita saksikan bersama. Salam Oase Pak Sumarto. Ya, salam Oase. Bagaimana pendidikan di Gunung Kidul terutama untuk anak SD ini Pak? Kan pandemi sudah lama ini ya, sejak udah hampir 2 tahun mungkin, dan PPKM level 4 kita nih Jogja masih berjalan ini. Ini bagaimana Pak? Jadi gini Bu, kebetulan Gunung Kidul ini kan 2018 sudah didampingi Google Indonesia Ibu. Oh, iya. Kami sudah mengembangkan Google Classroom sejak tahun 2018. Kemudian itu pada saat itu kami juga sebetulnya diprotes sama wali murid Bu. Tatap muka aja anak-anak seperti itu, kenapa ini ada program baru dengan dulu itu namanya bukan BDR Bu, tetapi ini pendidikan jarak jauh malah. Jadi gitu. Jadi setiap hari 3 sekolah sebagai prototipe kami itu sudah melaksanakan itu Bu. Kemarin di SD 1 Wonosari tahun 2018 itu, kemudian SMP 1 Karangmojo dan SMA 1 Payen pada saat itu. Kemudian kami mengembangkan di 2019 itu mendiklat sebanyak 300 guru Bu. 250 itu guru SD, kemudian 52 itu guru SMP. Kemudian kami juga pada saat itu sudah meluluskan level 1 internasional Bu untuk Google Classroom itu. Itu sebanyak 7 guru Bu pada saat itu. Jadi di diklat pertama itu 3 guru yang lulus level 1 internasional. Kemudian di periode keduanya itu tambah 4 guru Bu. Kemudian sampai saat ini Ibu sudah ada 17 yang level 1 internasional, kemudian level 2-nya ada 2 Bu. Dan kami saat ini sudah 945 guru yang sudah terdiklat di Google Classroom. Kemudian sekarang seluruh sekolah yang SD itu sudah memakai itu Bu. Ada Google Form, ada Google Meet, ada seperti itu. Jadi sudah pakai sekolah nanti itu yang namanya tatap muka itu tidak harus ketemu. Pada saat tatap muka dengan gurunya itu berarti di sana konsultasi, bukan membicarakan pembelajaran. Karena anak dari bangun tidur sampai tidur lagi harusnya dia sudah bisa ketemu dengan gurunya. Karena ada punya akun-akun itu. Anak-anak ini akan kita kembangkan, jadi pendidikan itu tidak di dalam ruang saja, tetapi pendidikan itu di luar ruang. Jadi anak yang mungkin memiliki bakat minat, ini akan maksimal mengembangkan bakat minatnya itu secara leluasa. Jadi katakanlah tadi kalau dia ahli di bidang seni, dia akan mencari bahan di mana dia inginkan, kemudian dia akan bawa pada saat dia mengimplementasikan dengan gurunya. Kemudian yang olahraga juga pada saat dia senang olahraga, jam 1 siang, jam 12 siang, dia di lapangan nggak masalah itu. Tetapi itu didokumenkan oleh anak-anak itu, karena mereka mempunyai Android tadi. Kemudian Ibu, di Smart Class yang akan kita rancang, ini kita sudah mulai kemarin sudah pertemuan 3 kali Bu yang Smart Class, karena yang Google Classroom ini ibaratnya sudah semua Bu. Jadi kami hanya tinggal membangkitkan guru-gurunya, karena ada beberapa guru yang sampai saat ini juga belum mengaktifkan akunnya itu. Jadi akun-akun mereka itu masih tertidur gitu loh. Ini akan kita gerakkan, karena kita tidak bisa Bu, akan seperti ini, karena COVID ini belum tentu 10 tahun akan berakhir. Ya, makanya anak-anak kita dan anak-anak kita sekarang itu sudah bosen dengan pembelajaran konvensional. Karena anak-anak zaman Z itu loh, sudah seperti itu. Yang sekarang itu yang namanya TK aja sudah pegang laptop, sudah bisa download,
sudah bisa browsing gitu loh. Nah itu sekarang gurunya yang kita dorong. Anak-anak kita akan lebih enjoy pada saat dia belajar dengan alat, karena di akun Jogja Belajar ini, Ibu, anak ini sudah disesuaikan dengan umurnya. Jadi mereka tidak bisa keluar dari apa yang diberikan hak oleh Jogja Belajar. Jadi anak ini dia di SD ya di situ dia berselancarnya ya bisa seputar pembelajaran SD. Jadi dia tidak bisa ke SMP atau SMA atau SMA seperti itu, sehingga sangat-sangat terkendali. Kemudian di Smart Class yang akan kita rancang, Ibu, nanti di sana adalah siswa, guru, dan orang tua ini saling membutuhkan, saling mempunyai tanggung jawab, saling tertantang. Karena gimana guru ini bisa memberikan bahan pembelajaran, kemudian anak menerima bahan pembelajaran, kemudian orang tua itu wajib untuk bisa mendeteksi anak-anaknya seperti itu. Jadi tidak bisa, orang tua nanti akan kelihatan juga. Oh, ini orang tua ini tidak pernah mendetek anaknya. Kemudian yang di dinas sudah bisa mengevaluasi itu. Jadi sekarang apa yang ada di permasalahan siswa, kemudian gurunya seperti apa, kemudian masyarakat kita seperti apa. Yang di dinas seperti itu. Sehingga pada saat dinas membuat kebijakan, itu sudah mewakili mereka semua. Tadi kan kata Bapak sudah mulai menggunakan itu sejak 2018 nih Pak. Sudah mulai Google Classroom sudah mulai dijalankan sejak 2018. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sampai sekarang kan pandemi masih ada di kita, dan otomatis kita belajar juga atau anak-anak masih belajar dalam bentuk jarak jauh. Nah, ada tidak kendala Pak? Terutama ini mohon maaf sinyal kan, apalagi untuk daerah-daerah yang tidak di wilayah perkotaan, ada tidak keluhan dari orang tua atau peserta didik di sana terkait sinyal ketika menggunakan pembelajaran dalam jaringan ini, seperti itu Pak? Silakan Pak. Terima kasih Bu, itu pasti ada Bu. Yang namanya kendala itu pasti ada. Makanya guru-guru ini Bu, guru-guru kami Bu, dia akan menyiapkan model atau media atau bahan pembelajaran ini di lokasi-lokasi yang bandwidth-nya tinggi Bu. Kemudian guru-guru ini nanti menggunakan guru kunjung. Jadi bahan ajar itu disimpan di laptop. Kemudian dia diajarkan di kelompok-kelompok di mana di situ sulit atau untuk mengurangi biaya paket Bu. Jadi kita tidak full Bu, karena ya kondisi Gunung Kidul kan di pinggiran, kemudian sekarang juga musim pandemi, masyarakat juga ekonominya sulit, sehingga guru-guru ini kan di sekolah bandwidth-nya banyak Bu. Yang bantuan dari Dinas Kominfo itu 20 Mbps Bu. Jadi cukup sangat jadi cukup. Jadi setiap sekolah itu 20 Mbps Bu, yang sehingga guru-guru ini sudah saya ajari untuk ini download gitu kan. Pada saat dia on dengan Chromebook atau dengan laptopnya, dia kan sudah bisa berselancar dengan guru yang lain Bu. Betul. Kemudian bahan-bahan itu ditransfer, saling memberi, saling berbagi lah ya Pak ya, antara guru yang berbagi satu. Ini sudah seperti itu. Kemudian pengawas kami Bu, ini tidak juga, karena pengawas ini kan ibaratnya orang yang paling paling dipatuhi oleh mereka Bu. Nah, pengawas ini juga kita diklat di Google Classroom Bu. Jadi pengawasnya tahu. Jadi tahu. Itu seperti apa itu. Betul. Karena kan jangan-jangan gurunya tahu, malah pengawas pembinanya tidak tahu. Nah, ini pengawas ini juga kita diklat. Pengawas kita juga tidak diklat di Google Classroom. Dia juga memiliki akun Bu. Kita beri akun. Jadi seluruh perangkat pendidikan kami, baik pejabat maupun kepala sekolah, guru, pengawas, ini sudah kita beri akun seluruhnya. Jadi mereka tinggal daftar ke kami, kemudian kita injekkan itu sudah langsung jadi akun yang di sana memiliki hak penyimpanan unlimited tanpa batas. Seperti itu, sehingga mereka di mana saja, kapan saja pergi sudah tidak perlu pakai alat Bu.
Kalau katakanlah kalau di situ ada laptop, ada Chromebook, udah tinggal datang di situ, dia aktifkan akunnya, dia sudah masuk di Google Drive mereka masing-masing. Dari Gunung Kidul, pada akhirnya kita bisa belajar bahwa sebenarnya itu tidak menjadi kendala, kondisi tidak menjadi kendala ketika kita memang bersama melakukan satu terobosan seperti yang Pak Marto lakukan. Ini kan satu terobosan sejak 2018 sudah melakukan itu. Ketika ada kendala, ada guru kunjung istilahnya seperti itu, dengan membentuk kelompok-kelompok belajar bagi peserta didik yang kesulitan, mungkin kesulitan jaringan seperti itu Pak. Nah, kita tahu peserta didik di SD itu kan masih butuh bermain, bertemu teman. Nah itu ada tidak, ya kadang-kadang kan anak-anak butuh ingin ke sekolah. Nah, ke sekolahnya itu hanya untuk bertemu teman. Nah ini apa, mungkin ada sedikit solusi dari Pak Marto dengan kondisi ini, atau ada masukan-masukan dari orang tua seperti itu Pak? Bagaimana itu Pak? Ya Bu, saat ini orang tua sebetulnya masih menuntut untuk tatap muka. Tapi kondisi ini tidak bisa kita biarkan Bu. Jadi anak pun nanti Bu akan bisa bermain Bu di Google Classroom ini dengan teman yang disukai Bu malahan. Jadi gini, kalau anak ini sukanya olahraga, dia akan ketemu dengan siswa yang olahraga gitu. Jadi seperti itu. Yang anak seni itu juga dia akan mencari teman bermainnya di kelompok ini ya di seni Bu. Udah ke situ. Bentuk permainannya seperti apa itu Pak nanti kalau yang di dalam tadi Pak mengatakan smart school ya. Nah, itu permainan seperti apa yang memungkinkan anak-anak itu bisa bertemu gitu Pak? Dia gini Bu. Jadi dia kan membuat kelompok Bu. Dia itu di Google Classroom-nya. Dia membuat kelas-kelas sendiri Bu. Anak-anak ini yang kami Bu, yang kemarin, yang sudah kita ajarkan. Anak kelas 4 ini Ibu, kelas 4 ke atas, ini sudah diajari membuat web Bu. Web pribadi Bu. Sehingga anak-anak ini pada saat dia membuka akunnya, itu sudah otomatis dengan bermain Bu. Karena anak-anak ini akan mencari, akan mendata, akan membuat dokumen sebanyak-banyaknya di web mereka, dan dia akan upload ke web mereka. Karena gini Bu, di situ itu nanti CSR sudah ada yang nginceng Bu. Katakanlah yang di daerah sana Bu, di daerah Ngawen sana Bu. Ngawen di sana itu ada ini Bu. Kemarin kan ada dari Astra memberikan pendampingan batik Bu. Nah anak-anak ini kan setiap hari yang batik alam ini dia mencari di alam Bu. Selain dia didokumenkan dengan foto dan video, dia pada saat sudah membatik, dia juga dokumenkan bagaimana anak ini membatik seperti itu. Jadi bermainnya bermainnya adalah dengan pendidikan karakter itu. Betul. Jadi bermainnya dengan malah pendidikan karakternya lebih tinggi ini Bu. Karena anak-anak ini pada saat dia bermain itu, dia ibaratnya bermain sambil berkarya. Betul. Langsung ada karya yang dihasilkannya. Ada karya yang dihasilkan seperti itu. Tapi ini perjalanan panjang banget Bu. Masih prosesnya panjang. Sampai tahun kapan gitu. Ini kan satu hal yang bisa setidaknya ini bisa membantu peserta didik. Mungkin ya bagi sebagian ada yang mengatakan kondisi seperti ini membuat peserta didik bosan, kemudian mengarah pada stres. Nah, ini kan menjadi satu solusi Pak. Apa yang Bapak lakukan ini menjadi satu solusi, termasuk bagaimana kemudian mereka tetap bisa bermain. Nah, ini yang sekaligus membentuk karakter mereka. Nah, ini yang sebenarnya yang ingin kita gali seperti itu Pak. Walaupun kita menggunakan sistem dalam jaringan untuk belajar, tetapi anak-anak tetap dalam posisi dia sebagai anak-anak yang butuh bermain seperti itu. Nah ini kan satu solusi menarik sekali sebenarnya Pak. Tambahkan Bu, jadi gini, silakan saat ini utamanya di Gunung Kidul itu kan musim kemarau Bu. Musim kemarau kan anak-anak ini sekarang kan permainannya layang-layang Bu. Ya, dia sekarang ini Bu, anak-anak itu membuat layang-layang itu bukan konvensional lagi Bu.
dia sudah memakai bentuk-bentuk yang lain. Ada yang di situ yang sukanya mistik, Bu. Anak-anak ada yang suka mistik, Bu. Dia buatnya ya itu yang menakut-nakutkan gitu loh, kayak pocong seperti itu, kayak setan seperti itu. Tetapi juga ada anak-anak yang ini, ada yang seni yang lain. Dia membuatnya sudah berbentuk naga. Seperti itu. Jadi layang-layang itu berbentuk naga, Bu. Dan itu panjangnya ada yang ratusan meter, Bu. Jadi pandang layang-layang ini ratusan meter, Bu. Jadi pada saat anak ini berkelompok, ini tidak hanya satu anak, Bu. Ya. Jadi dia berkreasi di kelompoknya itu, yang suka layang-layang itu, ada yang 10 anak, 12 anak, seperti itu. Karena layang-layang ini akan dikembangkan anak 12 ini, Bu. Kalau tidak sebanyak ini, Bu, anaknya akan terbawa kabur, Bu. Seperti itu. Jadi sudah seperti itu, Bu. Kemudian layang-layang ini, Bu, layang-layang ini sudah Bu. Dia juga sudah dibisniskan, Bu. Jadi pada saat dia mau mengembangkan layang-layangnya, karena ditonton orang banyak, ya udah kalau ada masukan gitu. Kalau tidak ada masukan, karena ini biayanya tinggi, Bu. Iya, betul. Itu. Jadi anak-anak sudah berpikir lebih ini ya Pak, ada lompatan-lompatan dalam cara berpikirnya seperti itu. Dia pendidikan karakternya ada, Bu, karena dia di situ. Kemudian dia juga bisa ini berbisnis seperti itu. Kemudian bahan-bahan yang dipakai, Ibu. Bahan-bahan dipakai juga bahan lokal gitu loh. Dia ambil bambu sendiri seperti itu, miliknya tetangga minta seperti itu. Jadi dia sudah seperti itu. Kemudian dia juga menggabungkan dengan produksi karena tamparnya itu kan juga beli seperti itu. Jadi memang gini, Bu, ternyata kita itu malah dituntun oleh mereka, Bu, anak-anak kita. Iya. Kita yang belajar ke mereka sebenarnya. Ya, sebetulnya kita itu dituntun oleh mereka. Ya, contohnya gini, Bu. Sekarang yang namanya pendidikan konvensional itu anak sudah meninggalkan, bosen, Bu. Yang mohon maaf, Bu, anak saya, Bu, yang SMA, Bu, itu kalau dia mengerjakan atau dia diberi bahan ajar oleh gurunya, dia memakainya tidak hanya laptop 1, Bu. Laptopnya 4. Punya ibu bapaknya diminta semua. Seperti itu. Di lain juga pakai Android, karena ternyata dia itu pada saat ada bahan ajar, dia menghubungkan dengan bahan ajar yang lain, Bu. Seperti itu, sehingga ternyata anak, Bu, yang lebih harus paham. kita dampingi. Lebih itu. Dan yang anak SD ini juga, Bu, dia itu akan tidak mau hanya melihat Android dia sendiri, dia melihat Androidnya temennya, Bu. Seperti itu. Pada saat dia di kelompok classroom-nya, Bu, dia juga melihat di kelompok classroom yang lain, Bu. Karena anak ini bisa saja berapa dia akan mengikuti classroom-nya, tidak hanya satu classroom, Bu. Jadi katakanlah di sini ada kelompok matematika, di sini ada kelompok bahasa, di sini ada kelompok seni. Anak ini bisa sekaligus dalam satu Chromebook itu dia bisa melihat seluruh kelas yang ada di anak itu. Jadi kita itu sebetulnya hanya mendampingi, malah. Menangkap dari tadi ada yang anak yang seni, kemudian ada yang senang olahraga. Dalam arti kata ini secara tidak langsung kita sudah paham atau sudah bisa langsung mengetahui minat anak-anak kita itu kemana sebenarnya, kan seperti itu ya Pak ya. Tanpa kita sadari ya mereka memilih kelas seni, kemudian memilih kelas olahraga. Nah, ya betul kata Bapak tadi, kita mendampingi sambil melihat mungkin potensi mereka atau minat mereka kemana, seperti itu. Jadi gini, Ibu, jadi Merdeka Belajar itu sudah mulai saya laksanakan sejak tahun 2018, Bu. Karena pada saat itu saya diprotes oleh guru-guru kasih kurikulum, Bu. Pak Marto ini kalau sekolah itu harus berpaduan pada kurikulum, mohon maaf saya gitu. Pada saatnya nanti kurikulum itu yang akan mengikuti kita, anak-anak kita itu loh. Karena anak-anak kita itu tidak bisa kita kendalikan dengan kurikulum saja seperti itu. Jadi seperti itu, dan ternyata kan Pak Nadiem muncul jadi Merdeka Belajar itu. Makanya saya juga, ini Pak Marto bisa Merdeka Belajar duluan gitu loh. Bukan itu loh, bukan maksud saya seperti itu, tapi karena kami mengikuti pola anak-anak itu loh. Yang saya ikuti pola anak-anak. Jadi karena saya itu bukan ahli kurikulum, Ibu, sehingga kami pun hanya melihat anak itu apa tuh sebetulnya. Anak itu arahnya mau kemana gitu. Sehingga
anak-anak kita kan yang akan ibaratnya mengukir masa depan ini. Betul, Jadi kita hanya kenapa mendampingi. kita tidak berjalan gitu loh, Bu? Iya. Kan mereka kan akan ibaratnya kan akan menuju satu titik. Iya. Nah, karena kalau orang menuju ke satu terminal itu kan beberapa arah. Iya. Seperti Betul. itulah. Macam-macam arah ya Pak, betul. Iya. Macam-macam kendaraannya juga gitu kan. Ini Ya, Pak, untuk yang terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada guru, mungkin kepada peserta didik atau orang tua terkait menyiasati pembelajaran di masa pandemi seperti yang apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sebenarnya sejak 2018 Gunung Kidul sudah melakukan terobosan sebelum pandemi ada gitu Pak. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Bu. Jadi yang pasti kami sangat sederhana Ibu. Jadi guru-guru kita, teman-teman itu sebetulnya kita itu tadi bahwa kita yang paling utama dan paling pokok adalah mengantarkan anak ke titik cita dan cintanya, sehingga kita sebagai orang tua, guru itu harus mendampingi mereka. Bagaimana mereka ini akan menuju titik yang dia inginkan dengan sesuai potensi mereka masing-masing, itu dengan baik, lancar, kemudian cepat bisa diraih. Jadi sebetulnya anak SD itu nanti pada saat lulus kelas 6, sebetulnya di sana sudah ada potensi. Jadi potensinya sudah ada, dia bakatnya di mana, kemudian di SMP, SMA, perguruan tinggi, itu tinggal pematangan. Jadi pembentukan atau penggalian potensi anak adalah diawali dari TK, SD. Kemudian di SMP itu tinggal mematangkan, SMA tinggal mematangkan, perguruan tinggi tinggal dimaksimalkan pematangannya. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Pak Marto. Saya justru mendapatkan informasi yang luar biasa sekali. Ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain atau sekolah lain seperti itu, Pak. Terima kasih ya Pak Marto. Monggo Pak, dilanjutkan lagi kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Oase. Salam Oase, Ibu. Demikian obrolan saya bersama Pak Sumarto tentang menyiasati pembelajaran bagi anak di masa pandemi. Semua tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara guru, orang tua, juga peserta didik. Kita hanya bertugas mendampingi generasi Z yang seperti yang dikatakan oleh Pak Sumarto tadi. Bagaimana kita siap untuk mendampingi mereka? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Salam Oase.